Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penggunaan TIK untuk penilaian. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi juga suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran dengan alat pengukuran maupun non-pengukuran. Nah, proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu disebut dengan assessment. Hasil pengukuran akan selalu berupa angka-angka atau data numerik, sedangkan hasil non-pengukuran akan berupa data kualitatif. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk berbagai keperluan pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, menilai kompetisi peserta didik. Kemudian, menjadi bahan penyusunan laporan hasil belajar. Yang ketiga, landasan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya sejumlah data yang memadai tentang objek yang akan dinilai. Melalui data yang lengkap inilah kita bisa mengamati dan mengenali objek dengan baik. Sehingga pada tahapan selanjutnya, kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Pemberian nilai itu sendiri tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa adanya kriteria yang jelas. Dalam evaluasi pembelajaran, yang menjadi objek penilaian adalah proses dan hasil belajar. Substansinya adalah sejauh mana proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa, dan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran ini dapat dicapai oleh siswa. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, data yang harus dikumpulkan adalah data tentang aktivitas pembelajaran dan data hasil belajar. Data hasil pembelajaran lebih banyak berupa data kualitatif, sedangkan data hasil belajar lebih banyak yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Dalam pengolahan data kualitatif, biasanya lebih banyak dilakukan secara subjektif oleh seorang guru, dengan bersandar pada ilmu dan desain yang dimilikinya. Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka dan pengolahan analisisnya menggunakan alat bantu sistem operasi matematik atau statistik. Berkaitan dengan pengolahan dan analisis data berupa angka atau numerik. Dewasa ini kita bisa menggunakan salah satu program aplikasi komputer, yaitu program pengolah angka. Salah satu program yang bisa digunakan untuk mengolah data angka tentang proses dan hasil belajar yaitu Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasetyo, NPM 1911010333. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan manfaat penggunaan TIK dalam penilaian. Ada sejumlah sisi positif atau kelebihan yang dimiliki apabila dalam pengolahan data angka menggunakan alat bantu komputer dengan program aplikasi Microsoft Excel, diantaranya yaitu yang pertama, pengolahan dan analisis data angka akan lebih cepat dan akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Yang kedua, selain itu, karena pengolahan data berbasis komputer ini dilakukan berupa data digital, maka penyebarluasan informasi hasil pengolahan datanya juga bisa dilakukan secara digital, di samping melalui printout dalam bentuk lembaran kertas. Yang ketiga, penyebarluasan hasil-hasil penilaian bisa dilakukan secara online, sehingga bisa diakses setiap saat oleh orang yang membutuhkannya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari Microsoft Excel.
Microsoft Excel ini merupakan salah satu program aplikasi komputer yang terdapat pada Microsoft Office, di mana Microsoft Excel digunakan sebagai kepentingan perkantoran. Microsoft Excel ini sama saja seperti aplikasi software lainnya yang terdapat pada komputer, seperti PowerPoint, Microsoft Office, Access, dan juga editor foto. Microsoft Excel ini merupakan program kolom dan juga jalur elektronik yang dapat mengolah data kuantitatif menggunakan logika, matematik, dan statistika. Selanjutnya, kegunaan dan fungsi dari Microsoft Excel. Microsoft Excel mempunyai beberapa fungsi dan kegunaan. Salah satunya yang pertama adalah membuat laporan data keuangan, kemudian membuat daftar nilai, selanjutnya melakukan perhitungan angka, kemudian keempat, menyajikan tabel-tabel grafik, selanjutnya mempermudah penyajian data kuantitatif, dan juga tentunya akurat dan tepat dalam melakukan perhitungan. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuka program Microsoft Excel. Ada beberapa cara untuk membuka program Microsoft Excel ini. Yang pertama, pada layar desktop, lakukan klik 2 kali atau double klik pada icon Microsoft Excel. Yang kedua, klik tombol Start, kemudian klik pada icon Microsoft Excel. Dan yang ketiga, klik tombol Start, klik All Program, klik grup program Microsoft Office, lalu klik Microsoft Office Excel. Dalam menggunakan salah satu cara di atas, selanjutnya kita akan masuk ke layar kerja Excel yang berupa kolom dan juga lajur. Selanjutnya, membuka dokumen pada Microsoft Excel. Membuat dokumen pada program Microsoft Excel merupakan aktivitas mengetikkan kata, angka atau simbol, serta mengolah data angka menggunakan logika, matematika, dan statistika yang sudah disediakan oleh program tersebut. Kemudian, input dan pengolahan data. Menginput berarti mengetikkan data berupa kata atau angka ke dalam kolom dan lajur. Dalam input dan pengolahan data di Excel akan terkait dengan beberapa operasi logika, matematika, dan statistika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Selvina Mustikarani. Ya, betul. Selanjutnya, meranking. Yang pertama, konsep meranking. Meranking data artinya menentukan nilai rata-rata mana yang terbaik dari sejumlah nilai rata-rata yang ada. Prosedur meranking. Langkah-langkahnya yakni klik sel tempat di mana hasil pengolahan data akan ditempatkan, ketik tanda sama dengan, kemudian ketik rank, lalu blok sel yang berisi nilai rata-rata yang akan ditentukan rankingnya. Ketik koma, lalu blok range, kemudian tekan enter. Terapkan pada nilai yang lain dengan cara mendrag tanda plus kecil di bagian kiri bawah kolom. Yang ketiga, membuat komentar pada sel. Pembuatan komentar meliputi 3 hal, yaitu membuat, memperbaiki, dan menghapus. Prosedur membuat komentar yakni klik sel yang akan diberi komentar, kemudian klik tombol edit comment pada tab review, lalu ketik komentar yang akan diberikan. Apabila komentar telah selesai, klik mouse di sembarang tempat untuk mengakhirinya. Kemudian, memperbaiki komentar. Langkah-langkahnya, klik sel yang akan diperbaiki komentarnya, klik menu edit comment pada tab review, kemudian ketik perbaikan komentar. Apabila komentar telah selesai, klik mouse di sembarang tempat untuk mengakhirinya. Lalu, menghapus komentar. Langkah-langkahnya, klik sel yang berisi komentar yang akan dihapus, lalu klik tombol delete pada tab review, kemudian komentar akan terhapus.
Yang keempat, mengolah grafik. Mengolah grafik maksudnya yaitu membuat dan memodifikasi grafik. Dapat berupa mengubah jenis grafik dan memberi atau mengubah warna pada grafik. Prosedur mengolah grafik. Yang pertama, membuat grafik. Langkah-langkahnya yakni sorot range yang akan dijadikan grafik, kemudian klik chart pada menu insert, lalu klik standard type, kemudian pilih jenis grafik yang diinginkan. Kemudian klik next lagi, dan isi sesuai dengan nama kategori yang ada di tabel. Kemudian klik next dan finish. Yang kedua, mengubah jenis grafik. Langkah-langkahnya, klik kanan pada grafik, kemudian klik tipe grafik dan jenis grafik yang diinginkan, kemudian klik OK. Selanjutnya, memberi warna pada grafik. Langkah-langkahnya yaitu klik kanan pada bagian kotak grafik yang akan diubah, lalu klik format chart area, klik warna yang diinginkan, lalu klik OK. Yang kelima, edit data. Seperti memperluas kolom dan lajur, menambah jumlah kolom dan lajur, menghapus data dalam sel atau kolom atau lajur, copy sel, kolom atau lajur, menggagalkan perintah, menyimpan data, mencetak dokumen atau file dalam printout.